Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Indra Kusuma dari XYD dengan NIM 211601041. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah statistika. Untuk pertama, kita menginput data. Untuk data sudah saya input di sini, sudah saya input semuanya variabel-variabelnya. Lanjut pada pertanyaan berikutnya, itu pertanyaan pertama. Jelaskan pada variabel view, tipe, dan measure. Di sini saya untuk tipenya numerik. Dari data yang diberikan itu semua data-datanya berupa data angka. Maka dari itu saya memilih data tipenya itu numerik. Untuk measure di sini scale. Kenapa? Karena dalam statistika angka itu diistilahkan sebagai scale, sedangkan dalam istilah ilmu matematika angka itu disebut sebagai nominal. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan pengertian variabel dependen dan independen. Variabel dependen produktif kerja, dan variabel independennya lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Alasannya karena lingkungan kerja X1 dan pengalaman kerja X2 itu mempengaruhi produktivitas kerja atau mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan interpretasi statistika tentang rata-rata dan standar deviasi dari X1, X2, dan Y. Di sini sudah saya munculkan hasil. Untuk sebelumnya, caranya analyze, terus di sini regression, terus pilih linear. Di sini sudah saya input, dicentang ke 55 data model, R-square, deskriptif, dan partial. Terus bagian option di sini kita ubah probability-nya sesuai di soal 0,01. Terus kita oke kan. Terinput data sudah di sini. Keluar descriptive statis. Untuk penjelasannya, pada produktif kerja dengan min 54,33 dan standar deviasinya 5,677. Dan untuk X1-nya lingkungan kerja, min-nya 54,21 dan standar deviasinya 5,890. Dan untuk X2 pengalaman kerja dengan min 5,29 dan standar deviasi 1,876. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu nilai alfa 0,01. Apa maksudnya? Berapa nilai kepercayaannya? Nilai alfa 0,01 maksudnya standar estimasi errornya itu sebesar 1%, sedangkan selang kepercayaan keberhasilannya itu 99%. Berikutnya pertanyaan nomor 6. Pada nomor 6, di sini jelaskan korelasi hubungan Rx1Y, X1 dengan Y, dan Rx2Y, X2 dengan Y. Pada SPSS di sini terlihat di sini produktivitas kerja dengan lingkungan kerja, Rx1Y dengan Y. Di sini menunjukkan nilai 0,450. Produktivitas kerja dengan lingkungan kerja dengan menunjukkan nilai sebesar 0,450, menunjukkan hubungan antara kedua variabel cukup kuat atau sedang karena berada di jauh dari angka 1. Berikutnya Rx2Y, yaitu produktivitas kerja terhadap pengalaman kerja sebesar nilainya 0,293. Ini menunjukkan hubungan antara kedua variabel ini lemah karena nilainya jauh dari angka 1. Berikutnya pertanyaan nomor 7. Di sini nomor 7, tentukan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat dilihat pada bagian model summary. Di sini konstantanya itu produktivitas kerja atau nilai Y, dan untuk variabel X1 X2-nya pengalaman kerja dan lingkungan kerja. Di sini R-nya menunjukkan nilai 0,518, berarti menunjukkan hubungan antara ketiga variabel ini cukup kuat. Dan untuk R-square-nya di sini menunjukkan 0,268, berarti X1
lingkungan kerja dengan X2 pengalaman kerja ini mempengaruhi produktivitas kerja ini hanya sebesar 26,8%. Sedangkan untuk 73,1%-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain. 73,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Berikutnya pertanyaan nomor 8. Pada nomor 8, buatlah model regresi linear berganda. Pada SPSS, kita bisa melihatnya pada bagian koefisien. Di sini konstanta sebagai produktivitas kerja dengan lingkungan kerja X1 dengan bekerja X2 atau diistilahkan dengan B1 dan B2. Di sini sudah saya input pada nomor 8. Di sini A-nya 27,838 dengan B1 0,413, X1 ditambah 0,775 dengan X2. Ini untuk model regresi. Selanjutnya nomor 9, yaitu tentukan nilai koefisien maksud dari A, B1, dan B2. Untuk A, nilainya di sini kan pada nomor 8 sudah disebutkan di sini. Kita hanya cukup menyalin. Di sini nilainya 27,838, berarti di saat X1 dan X2 0, maka Y sebesar 27,838 hari. Untuk B1 0,413, berarti setiap naik satu satuan lingkungan kerja, maka produktivitas kerja ini naik sebesar 0,413 unit per hari. Sedangkan pengalaman kerja tetap atau konstan. Untuk B2-nya 0,775, berarti setiap pengalaman kerja naik 1 tahun, maka produktivitas kerja naik sebesar 0,775. Sedangkan untuk lingkungan kerja nilainya tetap atau konstan. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Di sini kita mengikuti perintahnya. Jika produktivitas kerja ini lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun, berapa produktivitas kerjanya? Kita masukkan sesuai pada nomor 8 model regresi. Kita hanya mengubah X1 dan X2-nya menjadi 50 dan menjadi 10. Di sini sudah saya input. Hasilnya 56,238. Jadi digenapkan menjadi 56. Jadi pada saat lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun, maka produktivitas kerja naik sekitar sebesar 56 unit per hari. Itu data yang saya regres yang telah saya regres. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengajar kami di kelas statistika XYD. Sampai hari ini saya memahami dengan sangat-sangat fasih. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu dan sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.